alam di sana yang memang sangat rentan ketika terjadi deforestasi. Berarti fix ya, ini itu seharusnya bisa dampaknya tidak sebesar ini apabila tidak terjadi krisis ekologi sebelumnya. Bencana yang terjadi di Indonesia, di berbagai provinsi manapun, itu selalu kerugiannya di atas dari APBN atau APBD wilayah tersebut. Dan di tahun 2026 nanti, anggaran dari BNPB ini hanya sekitar 250 miliar. Angka korban meninggal, korban yang harus mengungsi itu bukan cuma angka doang, itu nyawa gitu ya. Sahabat Data, bencana hidrometeorologis yang terjadi di 3 provinsi, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi duka kita bersama. Selain menjadi duka, bencana ini perlu juga untuk kita jadikan momen refleksi ya, tentang banyak hal di negara kita. Mulai dari seberapa kita itu saling peduli ya dengan saudara kita, sampai aspek-aspek lain yang lebih, saya rasa serius. Misalnya, sejauh mana pemerintah perlu untuk berpikir ulang arah pembangunan di Indonesia. Nah, untuk membahas topik yang cukup serius ini, di sini sudah hadir bersama saya, rekan saya, Mbak Debbie dari Litbang Kompas, dan juga Faisal dari Litbang Kompas. Pertama-tama, muncul banyak sekali ya perdebatan soal bencana yang sedang terjadi di 3 provinsi ini. Di satu sisi memang bencana ini luar biasa besar, lebih dari 900 orang meninggal dunia, lebih dari 1 juta orang itu harus mengungsi ya, kehilangan tempat tinggalnya, dan sekitar 200 hampir 300 orang masih hilang gitu. Nah, muncul perdebatan di tengah masyarakat, apakah ini sebetulnya memang murni sebuah bencana? Artinya ya sudah, ini kehendak Tuhan misalnya, memang ini sesuatu yang kita nggak bisa prevent begitu ya, nggak bisa kita cegah sebelumnya, atau sebetulnya ya oke lah ada faktor bencana alamnya begitu, tapi seharusnya ini bisa dimitigasi atau dampaknya itu bisa tidak sebesar ini begitu. Gimana Dep, dari orang yang mengamati soal lingkungan ya? Ya oke, jadi mungkin sudah banyak gitu ya diperbincangkan masyarakat gitu di media sosial dan lain-lain sebagainya, bahwa memang ada siklon senyar ini nih. Nah, siklon senyar ini tuh memang tergolong unik gitu ya, kalau menurut para ahli, karena dia itu sebenarnya kan Khatulistiwa ini sangat tidak rentan terhadap siklon-siklon ini. Tapi nggak kayak US gitu-gitu yes, ya? Betul. Kayak kita jarang menemukan ada bencana siklon yang besar, kecuali siklon Seroja gitu ya beberapa tahun lalu di Nusa Tenggara. Nah, dia ini muncul, kemudian yang harusnya sebenarnya ada di perairan, tiba-tiba masuklah dia ke daratan. Ini cukup unik memang. Jadi kita bisa bilang bahwa memang ini bencana alam, tetapi nih ada banyak faktor resiko lainnya nih. Seperti mungkin yang bertebaran di media sosial, ada kayu-kayu gelondongan dan lain sebagainya, dan itu diperdebatkan sebagai hasil deforestasi dan lain sebagainya. Yang nyatanya memang kalau kita lihat tren, dan kita tahu sendiri bahwa Indonesia tuh bergantung pada industri ekstraktif gitu ya. Betul. Dan di Sumatera ini memang salah satu target dari deforestasi sendiri, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi memang ada faktor resiko ini di mana ada degradasi lingkungan enggak. Bisa nggak kelihatan ukurannya, misalnya hutan di Sumatera gitu, itu tuh berkurangnya seberapa banyak gitu ya, over misalnya 1 dekade, 2 dekade gitu. Oke. Ini ada data yang diambil dari Kementerian Kehutanan gitu ya. Kita ambil dari 3 wilayah yang terkena bencana nih, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sama Aceh. Jadi kalau kita lihat tahun 2012-2013, itu deforestasi neto, artinya deforestasi total dikurangi reforestasi gitu ya. Itu masih sekitar 10 ribuan hektar. Dan sampai tahun 2024 ini masih terjadi deforestasi sekitar 5 ribuan, 4 ribuan. Artinya tetap terjadi meskipun itu trennya... tiap tahun atau gimana? Itu 2 tahun, 2 periode itu. Jadi memang trennya tuh berkurang gitu nggak? Tapi ya tetap aja deforestasi. Dan masalahnya deforestasi ini tuh terjadi juga di hutan lindung dan konservasi. Yang mana sebenarnya hutan-hutan ini kan menjadi wilayah yang melindungi, misalnya perkotaan dan lain sebagainya, dengan melindungi menjaga tata air dan lain sebagainya. Tapi ini malah dijadikan lahan untuk industri ekstraktif, yang salah satunya mungkin sawit gitu. Nah, ini menarik soal deforestasi ya.
bisa kamu konfirmasi juga, siapa tahu aku salah nih. Karena setauku lahan di Sumatera terutama itu kan dia gambut kan, yang sangat membutuhkan vegetatif gitu. Karena dia secara apa basicnya itu kan basah gitu kan, jadi dia mudah sekali terjadi bencana hidrometeorologis kayak longsor. Kemudian jadi mungkin dampak dari tadi ya kombinasi antara deforestasi yang konsisten ya terjadi selama bisa dibilang 20 tahun kan itu. 2 dekade terus gitu net negatif, artinya dia selalu berkurang kan jumlah hutannya meskipun pengurangannya itu tadi berkurang dari 10.000 jadi 5.000, ditambah dengan karakteristik alam di sana yang memang sangat rentan ketika terjadi deforestasi. Berarti fix ya, ini itu seharusnya bisa dampaknya tidak sebesar ini apabila tidak terjadi krisis ekologi sebelumnya. Betul. Harusnya tidak sebesar itu. Underline pertama ya? Iya, underline tidak sebesar ini. Oke. Tapi di sisi lain kita perlu lihat juga bahwa secara geografis Sumatera ini kan cukup rentan terhadap bencana. Longsor, banjir bandang itu sering terjadi di Padang dan lain sebagainya. Karena kan di situ ada Bukit Barisan ya, di mana dia itu rentan terhadap gerakan tanah. Jadi memang ada faktor-faktor kerentanan geografis. Tetapi ini kan bukan jadi alasan nih. Betul. Untuk tidak menyebabkan korban yang sebanyak ini gitu. Artinya kan harus ada mitigasi di mana sebenarnya negara kita ini kan negara rawan bencana. Artinya harusnya sadar gitu kan bahwa ada mitigasi dan juga pembangunan yang relatif untuk membantu untuk preventif lah gitu ibaratnya. Oke, berarti kan seharusnya karena ini bukan sesuatu yang terjadi dalam satu waktu saja begitu. Ada satu logika yang namanya efisiensi berkeadilan di Undang-Undang Dasar nomor pasal 33 ya, ayat keempat gitu. Yang seharusnya sih itu sesuatu yang positif ya. Karena kita membuka diri pada satu konsep pembangunan yang mungkin dianut oleh banyak negara gitu, efisien gitu. Kalau kita membangun, kalau kita misalnya mau memanfaatkan sumber daya itu kita harus efisien nih. Hitung-hitungnya jelas, kita nggak boleh ngawur nih bikin proyek puluhan triliun, tapi misalnya yang sakit banyak gitu kan misalnya. Nah, itu kan jadi tidak efisien dan tidak berkeadilan. Tapi ini ada nih paradigma efisiensi berkeadilan. Tapi kayaknya yang dilihat tuh efisiensinya doang nih. Keadilannya gimana? Di situ kan juga ada keadilan ekologi, ada keadilan agrarian gitu. Tadi yang kamu bilang, kenapa kok bisa lahan misalnya, lahan itu yang awalnya itu lahan konservasi, yang hutan lindung, itu kenapa bisa dialihfungsikan? Nah, kalau misalnya dirunut-runut itu ada serangkaian perangkat hukum gitu ya, sebenarnya bisa digunakan. Mulai dari misalnya ya, undang-undang soal RPJMN tahun 2012 gitu, zamannya Presiden SBY, yang kemudian dilanjutkan dengan PP PSN tahun 2016 begitu ya. Yang di situ kemudian memberikan semacam jalan lah ya. Bagi proyek-proyek dengan status tertentu. Kalau sekarang sih namanya status nasional, strategis nasional ya, PSN begitu, yang dia itu diberikan privilege lah. Jadi kalau nggak cuma orang Pak, ini Pak, proyek bisa punya privilege juga gitu. Privilege-nya apa? Misalnya insentif pajak, dikasih tax holiday, dia nggak bayar BPHTB misalnya. Kemudian bisa mengalami kemudahan untuk alih fungsi. Gitu. Misalnya awalnya nih konservasi nih daerah nggak boleh buat bikin anu-anu gitu. Ternyata, tapi ini dapat status strategis nasional nih dari pusat. Seperangkat hukum ini membuat pembangunan, proyek-proyek segala macam itu dia bisa efisien, cepat. Kita bikin satu kawasan industri misalnya, atau satu pabrik, apapun lah bentuknya. Itu yang awalnya itu kan harus ada kajian ekologinya dulu, harus ada AMDAL yang ngerti, kajian sosialnya ya, ini kira-kira berdampak nggak ke warga sekitar, apakah ada potensi konflik agraria gitu misalnya. Eksternalitasnya. Nah, eksternalitasnya seperti apa. Akhirnya jadi yang butuh waktu panjang kan, mungkin bisa 6 bulan, setahun, 2 tahun buat kajiannya doang gitu. Ini bisa kayak, udahlah, sebulan lah jadi itu barang gitu ya. Aman aja gitu ya. Prinsip aman aja ini nih yang ternyata orang kan elit ya mungkin ya, itu kan nggak sadar begitu bahwa ini punya dampak yang panjang. Betul. Nah, dampak panjangnya yang ngerasain siapa? Ya masyarakat dong, yang tinggal di daerah di mana proyek-proyek strategis itu dibangun, sehingga yang harus membayar dengan bahkan nyawa ya, itu ya rakyat. Ya elit mah, ya kita tahu sendiri lah ya. Balik lagi, makanya harus ada
tadi ya imajinasi ulang gitu untuk ini udah bukan lagi bayangan loh kalau misalnya bangun-bangun ngawur terus misalnya mendorong industri ekstraktif yang berlebihan yang sebenarnya nilai tambahnya kan ini secara ekonomi nanti kamu bisa tanggapin Sel. Betul. Secara ekonomi kan nilai tambahnya tuh nggak worth it gitu. Seberapa dibanding kerugian ruginya gitu kan. Ini kita rugi dalam tanda kutip ya kalau misalnya kita hitung secara nominal 50 triliun gitu. Dengan dana penanggulangan bencana tahun depan gitu misalnya cuma 500 M kan artinya 100 kali lipat ini dari budget anggaran negara tahun depan untuk satu Indonesia Raya ini ya 500 miliar kan timpang banget gitu kan dan ini nggak worth it dengan tadi seberapa sih dapat dari balakin kayu gitu seberapa sih dari buka tambang di sana gitu yang diterima oleh daerah misalnya yang diterima oleh pusat gitu. Seberapa besar sih sampai ini harus dibayar pakai nyawa ibaratnya gitu. Kalau dari perspektif ekonomi ini kan sebenarnya kan aku orang politik ya. Jadi mungkin ada yang lebih punya otoritas nih ya kan. Gimana Sal? Iya, oke. Gini, terkait dengan dampak yang ditimbulkan itu tidak seberapa dari kerusakannya itu ya. Saya dulu ketika kuliah itu sering dapat narasi bahwa seorang ekonomi itu bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi gitu. Karena memang kenapa? Karena semua kerusakan lingkungan yang terjadi, baik itu untuk tambang ataupun untuk yang lain sebagainya, itu adalah tujuannya untuk keuntungan ekonomi. Tentu itu yang pertama. Makanya kenapa kemudian ekonomi menjadi anomali ketika seorang ataupun ketika oknum-oknum ini membuka lahan di mana membuat kawasan industri baru yang pada dasarnya itu mengabaikan keselamatan lingkungan di sekitarnya. Oke. Kemudian yang kedua, jadi kita bisa melihat Mas Rangga, ketika ataupun industri ekstraktif ini ya, dimanapun deh misalnya, atau yang paling besar sekarang itu kan tambang emas dan tembaga di Papua begitu ya. Itu sudah berlangsung puluhan tahun begitu. Tapi apa dampaknya terhadap masyarakat sekitar? Apakah kemudian kita bisa melihat di 2025 ini kemiskinan di Papua sebagai yang terendah? Ternyata tidak gitu. Kemiskinan di Papua itu justru yang paling tinggi sekarang di Indonesia. Padahal di sana berpuluh-puluh tahun sudah berlangsung tambang emas, tambang tembaga dan sebagainya dan nilainya itu luar biasa. Triliunan begitu. Tapi itu kemudian tidak dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Itu kemudian lari ke wilayah-wilayah lain ataupun bahkan ke negara-negara lain gitu. Tapi dengan tidak berdampak kepada masyarakat lokal. Nah, kemudian kalau berbicara lagi soal dampak dari sebuah industri ekstraktif ini yang sebetulnya ketika kita melihat biaya pemulihannya begitu ya, biaya yang kemudian timbul karena kerusakan ini memang tidak pernah sebanding apa yang disebabkan oleh kerusakan itu terhadap biaya kemudian harus ditanggung, terutama oleh masyarakat yang terdampak begitu. Belum lagi kemudian kayak misalnya bencana di Sumatera ini, itu butuh puluhan tahun Mas untuk bisa memulihkan kondisi seperti semula. Dan itu tentu butuh biaya besar. Kita melihat kemarin banyak kepala daerah yang sudah angkat tangan, tidak mampu untuk menangani ini. Karena apa? Karena mayoritas bencana yang terjadi di Indonesia, di berbagai provinsi manapun, itu selalu kerugiannya di atas dari APBN atau APBD wilayah tersebut. Contoh misalnya kita ambil ketika bencana Palu kemarin misalkan. Itu jauh Mas nilainya. Kerugian yang ditimbulkan dengan APBD wilayah Sulawesi Tengah itu jauh nominalnya. Dan itulah kemudian yang menyebabkan akhirnya mau nggak mau pemerintah harus hadir di sana untuk menggelontorkan banyak anggaran untuk bisa memulihkan keadaan seperti semula. Dan itu pun butuh waktu yang cukup lama. Jadi betul memang biaya yang ditimbulkan dari kerusakan-kerusakan itu lebih besar daripada manfaatnya yang dihasilkan. Dan manfaatnya pun itu tidak dinikmati oleh semua orang, terutama masyarakat yang di sekitarnya. Begitu kira-kira Mas Rangga. Underline kedua ya, tidak ada investment yang worth it gitu. Betul. Ya, yang sepadan dengan harga yang harus dibayar di akhir, yaitu
tadi ya, orang meninggal, kemudian warga yang terdampak gitu. Dan ini sebetulnya nyambung ke persoalan ketiga yang mau kita bahas nih ya, soal tadi politik anggaran gitu kan. Gimana kira-kira tadi udah disinggung dikit ya, Sal dan Deb gitu. Ada ketimpangan ya antara kerugian yang ditimbulkan dari industri ekstraktif yang berlebihan gitu, kemudian tadi pembangunan yang tidak punya paradigma ekologis gitu, sehingga pada akhirnya negara itu kan rugi nih di sini. Nah sebetulnya gini, saya tuh percaya bahwa komitmen atau bentuk paling real ya, bentuk tangible, bentuk yang paling bisa dipegang, bisa dilihat dari sesuatu yang kita dibilang selalu diomong-omongin ya, political will itu kan sebenarnya anggaran. Kalau misalnya orang, ada politisi, ada elit berbusa-busa omongnya kita ada kehendak politik, kita mau kok begini-begini, tapi kalau nggak ada anggarannya itu sebenarnya sama aja bohong gitu kan. Politika tadi ya, anggaran adalah bentuk paling real dari political will. Terkait dengan anggaran terutama ya. Jadi di pemerintah Indonesia itu dalam anggaran terutama terkait dengan bencana itu ada 3 lembaga yang memiliki anggaran itu. Yang pertama itu BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian yang kedua itu ada Basarnas, Badan Search and Rescue Nasional. Dan yang ketiga itu KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, sayangnya dalam era APBN 2026 itu anggarannya juga dipangkas drastis begitu Mas Rangga. Bahkan pemangkasan ini terjadi sejak tahun 2021. Di tahun 2021 total anggaran dari ketiga lembaga ini mencapai 8,1 triliun begitu. Nah, akan tetapi di periode pemerintahan kali ini itu menyusut drastis, hanya sekitar 2,22 triliun saja. Artinya sekitar hampir 6 triliun itu dipangkas begitu. Padahal kita tahu bencana alam di Indonesia itu jumlahnya setiap tahun rata-rata lebih dari 2.500 kejadian. Itu sebetulnya harusnya menjadi warning begitu ya, menjadi peringatan. Dengan ancaman bencana yang sedemikian banyak, tapi anggaran justru dipangkas terus-terusan tiap tahun. Bahkan menyusut drastis di era APBN tahun 2026 ini. Nah, salah satu yang terjadi terutama dialami juga oleh lembaga ini, terutama di BNPB. Kita kan tahu setiap ada kejadian bencana pasti yang dicari adalah BNPB. Laporannya, kemudian penanganannya dan sebagainya. Tapi BNPB pun mengalami demikian tadi. Anggarannya menyusut drastis begitu, dipotong drastis. Dan di tahun 2026 nanti, anggaran dari BNPB ini hanya sekitar 250 miliar. Begitu. Di tahun 2026. Dan di tahun 2025 ini masih agak cukup tinggi, 1,7 triliun. Tapi di tahun depan, itu berdasarkan nota APBN 2026 ya, itu hanya sekitar 250 miliar. Memang di lain sisi itu pemerintah itu ada menyiapkan dana cadangan namanya. Dana cadangan untuk penanggulangan bencana alam. Itu nominalnya sekitar 5 triliun per tahun begitu. Serta namanya itu polling fund bencana yang sekitar 1 triliun. Iya sih, kalau dihitung simpel aja nih ya. Kalau misalnya satu bencana anggaran pemerintah itu cuma 1 miliar aja. Iya. Itu kan nggak besar ya untuk satu daerah bencana begitu ya. Betul. Itu kan udah berapa, 2,5 T kan, kalau tadi 2.500 begitu ya, 2.500 miliar berarti kan. Ini berarti kan kalau tadi cuma 500 M ya tinggal dipotong aja Pak, dibagi 2.500 cuma berapa juta itu, bukan miliar lagi. Besarnya bencana yang betul. Di Indonesia ini ya. Ya semoga sih kita tidak berharap akan terjadi bencana, cuma akan lebih baik kalau ini lebih preventif gitu ya. Betul. Itu kan probabilistik lah ya. Betul. Dan apalagi sekarang kalau bicara dengan lingkungan, ini kan ada perubahan iklim yang mana sebenarnya kalau banyak orang juga nggak percaya tapi real gitu terjadi di Indonesia, termasuk salah satunya siklon ini gitu. Oh iya. Iya betul. Jadi ada banyak kejadian bencana hidrometeorologis yang semakin meningkat gitu trennya. Jadi kan ini perlu keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat gitu. Dan kalau tadi ngomongin political will ya, nah aku berbicara dari sektor lingkungan, sebenarnya tahun ini tuh juga banyak kekhawatiran dari masyarakat dan pegiat-pegiat lingkungan dan Sal. Jadi memang kalau tadi aku bilang bahwa deforestasi dan lain sebagainya itu hanya untuk industri ekstraktif, tapi nyatanya
kekhawatiran ini muncul untuk program pemerintah, misalnya swasembada pangan dan energi. Di Iya. mana ada rencana tuh awal tahun ini bahwa pemerintah akan membuka lahan 20 juta hektar untuk swasembada pangan dan energi, yang mana 20 juta hektar tuh lahan di mana sekarang kalau bukan hutan itu gitu kan. Iya, Nah, itu iya. ada kekhawatiran ke sana nih. Dan Iya. jangan sampai program-program yang dibilang untuk masyarakat dan lain sebagainya itu malah melanggengkan proyek-proyek seperti ini gitu, yang Oke. merusak lingkungan seperti yang tadi Rangga udah bilang sih sebenarnya di awal ya. Ya, saya jadi ingat Mbak Devi. Jadi kalau berbicara tentang proyek-proyek yang terkait dengan swasembada pangan ini ya, dulu ketika zamannya Presiden Pak Joko Widodo itu ada yang namanya proyek food estate Hmm. di Kalimantan gitu. Itu kan dulu sebetulnya ditujukan untuk kemudian lahan singkong dan sebagainya yang sebetulnya untuk mendukung ketahanan pangan juga begitu. Tapi nyatanya hingga detik ini manfaatnya tidak dirasakan begitu ya. Justru food estate ini jelas sekali membawa dampak terhadap perubahan iklim karena tentu di sana ada yang namanya emisi karbon yang dihasilkan lebih tinggi. Dan selain itu ternyata di sana karena membuka lahan ini ya, masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya dengan mengambil hasil hutan gitu ya, hasil perkebunan di hutan, itu kemudian hilang mata pencahariannya. Dan tentu ini menjadi sebuah perlu untuk dipertimbangkan lagi nih ketika ada proyek-proyek yang dalam skala besar, apalagi membuka lahan dengan begitu luas, beneran akan jadi nggak nih gitu ya. Jadi ini bukan sebatas ditanami kemudian selesai, tapi berkelanjutan atau tidak gitu kan. Dan kemudian juga apa saja nih manfaatnya yang bisa dirasakan terutama oleh masyarakat sekitar. Begitu kira-kira. Ini soal status ini kan sebenarnya jadi salah satu perdebatan juga ya, Dep dan Sal gitu. Kira-kira kenapa sih kok pemerintah tuh nggak mau menaikkan statusnya menjadi status bencana nasional Bencana gitu? nasional, Karena ketika status bencana nasional kan konsekuensinya macam-macam ya. Ada konsekuensi hukumnya bahwa ya presiden tuh harus benar-benar hands on nih di sini karena udah levelnya udah nasional, bukan lagi bencana provinsi atau bahkan kabupaten kota begitu. Kemudian juga ada konsekuensi anggaran, berarti anggaran negara harus ada lebih banyak nih. Iya. Betul. Kemudian bantuan dari internasional mungkin akan lebih dipermudah begitu untuk bisa masuk bencana nasional. Nah, gimana menurutmu, Dev? Iya, menurutku tapi memang dari skala bencana terhitungnya cukup lebih relatif kecil ya dibanding bencana-bencana lain. Akan tapi kalau kita lihat ke belakang gitu kan memang penanganannya akan lebih cepat. Ya. Pada saat itu mungkin Rangga juga di Jogja waktu itu ya. Terasa sendiri kan bahwa pada saat itu pemerintah langsung gercep memberikan bantuan, bahkan presiden dan lain sebagainya langsung turun tangan langsung. Tapi ini seakan-akan kan masih bingung. Ini tuh yang terjadi apa dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dari BNPB sendiri sebenarnya untuk dari dari upaya preventif seperti memberikan informasi, sosialisasi terkait adanya siklon sendiri itu juga memang masih relatif kurang dibanding dengan mungkin negara-negara yang terbiasa untuk menghadapi siklon ini. Dan ini menjadi catatan sih menurut aku ya, karena untuk kedepannya pasti kan akan ada banyak sekali bencana-bencana terkait dengan siklon dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di India nih misalnya, untuk menghadapi siklon sendiri, India ini belajar dari pengalaman sebelumnya itu berhasil menurunkan korban jiwa bahkan sampai ratusan. Itu karena apa? Karena ketika ada tanda-tanda siklon ini datang, mereka tuh sudah menyebarkan informasi secara cepat. Bahkan mereka melakukan konferensi setiap jam untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa di sini akan ada siklon dan lain sebagainya. Informasi diberikan juga melalui pesan di telepon, SMS dan lain sebagainya. Jadi memang secara mitigasi bencana ini sudah sangat prepare. Tapi kan kembali lagi dengan adanya tadi dana yang berkurang dan lain sebagainya, ya apa boleh buat, jadi kita nggak bisa apa-apa. Tapi kan seharusnya tidak seperti itu. Dan terkait dengan bencana nasional, ya memang menurutku ini bukan permasalahan skala status bencana nasional atau tidak, tapi menurut aku adalah keterlibatan pemerintah yang langsung menangani tanpa harus influencer-influencer dulu nih yang mengajak masyarakat gitu kan. Masa iya harus masyarakatnya dulu? Seharusnya kan pemerintah langsung turun langsung gitu sih. Iya, oke. Terkait dengan bencana nasional ini kan masih jadi perdebatan juga ya sampai sekarang ini. Kenapa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumber ini belum jadi bencana nasional? Nah, kalau
kita merunut sejarah nih, sebetulnya dalam 30 tahun terakhir itu pemerintah hanya menetapkan 2 kali bencana nasional. Yang pertama itu tsunami Flores tahun 1992 dan yang tadi juga disebutkan Mas Rangga yaitu tsunami Aceh tahun 2004. Memang tadi betul ketika status bencana nasional itu tentu alokasi anggaran akan lebih banyak, kemudian bantuan internasional juga terbuka lebar begitu. Nah, tapi menurut saya kemudian ini tidak melulu soal perdebatan apakah kita harus status bencana nasional atau tidak begitu. Tapi yang lebih diperhatikan adalah bagaimana pemerintah merespon secepatnya akibat bencana itu. Banyak korban jiwa ataupun kerusakan yang lebih parah dari sebuah bencana itu sebetulnya bukan hanya sebatas daya rusak bencananya aja, tapi juga penanganan yang cenderung lambat ini juga mempengaruhi dampaknya begitu Mas Rangga. Karena apa? Misalkan ketika banyak korban yang seharusnya bisa terselamatkan tapi karena keterlambatan mendapatkan pertolongan, tentu dalam waktu berhari-hari itu bukan tidak mungkin kemudian bertambah korban jiwa yang meninggal dunia. Selain itu, kelaparan yang terjadi kepada para penyintas bencana karena bantuan tidak kunjung datang ataupun daerah yang masih terisolasi dan sebagainya. Dan yang terakhir juga berpotensi menyebabkan wabah penyakit yang kemudian menanggung, harus ada lagi biaya kesehatan yang harus dikeluarkan akibat dari itu. Nah, dalam hal ini anggaran yang minim itu ternyata juga berdampak pada penanganan bencana yang cukup lambat ini dalam pemerintah menangani ini. Waktu itu saya sempat baca narasi bahwa salah satu alasan kenapa pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional adalah karena pemerintah daerah masih dianggap mampu untuk bisa mengatasi ini. Tapi pada nyatanya sekarang sekitar 7 pemerintah daerah mengatakan atau angkat tangan, saya tidak mampu untuk menangani ini. Artinya di situ ada miskoordinasi sebetulnya antara pemerintah pusat dan daerah, keterlambatan respon dan sebagainya. Yang kemudian ini berdampak pada jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak. Ya sampai sekarang setelah lebih dari 10 hari, nyatanya korban bencana masih terus bertambah. Ngomongin soal bencana kan sebenarnya tidak terlepas dari governance juga ya, seperti yang dibilang sama Faisal tadi. Aku mau tahu pandanganmu sih nggak? Kan kamu juga belajar komunikasi sebelumnya dan politik juga. Menurut kamu sih, gimana sih sebenarnya dalam penanganan bencana ini tuh governance dari pemerintah sendiri itu? Status tadi ya, bencana itu misalnya dibikin nasional nih, plek gitu. Dia ada satu panglima atau orang lah ya yang benar-benar sentral bertanggung jawab dipasrahi oleh presiden untuk ini, selesaikan ini. Bikin strukturnya, pak. Siapa yang kerja di lapangan, siapa yang ngontrol di pusat, alur laporannya seperti apa, dibikin. Ini gambaran paling deket yang kita lihat itu kan bencana nasional itu adalah COVID. COVID kan bencana nasional. Itu kita bisa bayangkan bagaimana proses mulai dari alur informasi dari pagi sampai sore kita ada press conference. Ada alur informasi yang jelas ke publik. Ini bukan persoalan propaganda. Ini soal tadi menerangkan atau menyalurkan informasi yang real dari lapangan. Ini seperti ini. Ada footage-nya, ada bentuknya begini. Problemnya di mana, apa yang akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab di bagian masing-masingnya itu jelas gitu. Menurut saya. Dan ini juga tadi, bagaimana misalnya pemerintah ya, orang dari dalam pemerintah melakukan donasi, itu adalah sesuatu yang aneh ya. Iya, benar-benar. Kayak kenapa nggak tiba-tiba kita bikin aja ya, pemerintah Indonesia bikin di Kita Bisa gitu. Atau traktir gitu ya, traktir.id kita galang bencana begitu ya untuk kawan-kawan di Sumatera gitu. Tapi logonya RI begitu ya. Kan sesuatu yang aneh, pemerintah tuh punya anggaran gitu loh. Yang besar gitu. APBN kita loh berapa ribu triliun gitu. Ya menjadi aneh, apakah misalnya nih ini kendalanya itu sangat teknikal gitu. Misalnya ya ini kan udah tutup buku nih. Iya kan? Udah tutup kasir nih misalnya Kemenkeu. Jadi kita nggak bisa nih ngeluarin. Nah, jangan-jangan birokrasi yang teknikal dan tadi aspek governance yang tidak adaptif terhadap krisis ini kemudian jadi penghambat nih, sehingga pemerintah juga jadi dalam bahasa ininya awkward ya, bahasa anak sekarangnya. Jadi awkward nih, kita mau bikin ini tapi kan aduh gimana dong gitu. Udah tutup kasir ya, mau gimana gitu. Misalnya itu yang kemudian perlu jadi pelajaran ke depan gitu, bahwa dalam kasus tertentu
Bisa loh. Inilah yang kemudian disebut sebagai economic scaring, Mas Rangga, yaitu luka ekonomi. Jadi adanya dampak bencana ini yang kemudian pemulihannya harus lama begitu ya, itu berdampak pada perekonomian juga dalam banyak aspek. Itu kan kita biasanya hanya melihat bencana itu kerugian ekonominya saja berapa gitu. Tapi ternyata ketika pemulihan itu berjalan lama, harus kembali seperti semula dalam puluhan tahun, itu tentu bukan tidak mungkin lagi dampak perekonomian terhadap masyarakat sekitarnya jauh lebih besar begitu. Karena mau nggak mau semua harus dimulai dari awal lagi misalkan. Iya. Pertumbuhan ekonomi daerah itu kemungkinan besar akan tersendat juga dan sebagainya. Dan nanti tentu berdampak pada masalah-masalah yang lain, pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Itu yang kemudian dampak lain yang sering tidak terlihat begitu dari sebuah bencana. Dan jangan lupa ini tuh angka korban meninggal, korban yang harus mengungsi itu bukan cuma angka doang, itu nyawa gitu ya. Iya. Dan nyawa gitu, masa iya hilang begitu saja karena bencana yang sebenarnya bukan alam juga, tapi bencana yang disebabkan oleh manusia juga loh ini. Teman-teman sahabat data bisa terus ikutin informasi terkait dengan penanggulangan bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Sampai jumpa di episode Bongkar Data yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.